sebagai pembesar pasti dikasih yang paling depan ketika kita nebeng di mobilnya. Nah ini, halo Dokter Hen. Halo, Ya, betul ya? Oke. beliau ini apa? Sekarang ini jabatannya cukup penting ini. Nggak ada jabatan, Mas. Iya, artinya jabatan yang menjabat gitu. Iya. Beliau percaya membidangi masalah etik dokter seBanten sebagai ketua MKEK Banten. Iya. Nah, mudah-mudahan etik Banten, dokter-dokter di Banten tuh lebih bagus ya. Dokter Hen, ada syarat tertentu nggak orang menjadi ketua MKEK Iya. di wilayah? Iya. Iya. Kalau syarat itu ada dua, Mas. Syarat duniawi atau syarat akhirat, misalnya itu. Iya. Nah, dua-duanya harus dapat dipertanggungjawabkan. Karena kalau kita pegang etik, nama etik ini sebetulnya mengetuk diri sendiri. Artinya syarat-syarat itu menuju ke diri sendiri itu pantas nggak, amanah nggak gitu. Kalau belajar banyak buku-bukunya, tapi pada saat implementasi setiap apapun yang kita ucapkan itu merefleksikan ke diri kita. Sebetulnya kita sudah seetik itu nggak gitu kira-kira ini. Jadi panutan istilahnya ya. Nah itu satu panutan itu agak susah. Tapi bahwa etik itu mewujud pada satu nilai-nilai kan ya. Nah, saya banyak bercermin ke Dokter Hadi nih. Buku-bukunya banyak di Dokter Hadi. Apa itu etika, apa itu moral. Kalau etika lebih memang kumpulan nilai-nilai ya, norma-norma moral gitu. Jadi dari aspek niat di nilai-nilai kita harus betul dulu. Apalagi kalau sudah aspek moral itu udah melakukan suatu tingkah laku kan. Iya. Nah tingkah laku kita ini harus sejalan dengan etik kita. Kadang-kala niatnya kemana, tingkah lakunya kemana, ini jadi tantangan. Ini yang berat kita sebetulnya. Tapi kayak lagunya Biduan ya. Ada. Salah alamat dulu takutnya. Pasti. Kalau kemana gitu ya. ya RT5 Pak. Mas Didi gimana? Apa Mas? Etik oh, ya, Mas. belum ya, nanti Dr. Hen dulu dah ini. Dr. Hen, kenapa sih dari dulu senang berorganisasi di Ikatan Dokter Indonesia? Ada juga nih teman-teman yang agak cuek dengan organisasinya ya. Ya. Menurut Dr. Hen ini gimana nih? Journey sekali lagi hari ini kita journey, bicara ya. mengenai journey perjalanan kan ya. Saya mengambil sedikit cuplikan dari kata-kata ini dari Samtar Syam ya, Pak Syam itu di Makassar. Journey perjalanan itu silakan mau perjalanan ke timur, ke barat, ke selatan ataupun ke utara. Tapi pada saat Anda mulai perjalanan itu sejatinya Anda sudah melakukan perjalanan dalam diri Anda sendiri. Itu kira-kira ya. Jadi kalau saya ngambil perjalanan seperti ini lebih ke arah saya ini siapa? Karena diajarkan pada saat pendidikan saya, kenali dirimu, who am I? Nah, gitu ya. Jadi kalau sekarang saya kok senang berorganisasi di IDI, ya alhamdulillah saya senang bertemu dengan teman-teman sejawat. Ada suatu pola-pola journey yang saya dapat di sini karena terkait pekerjaan, terkait dengan profesi, terkait dengan apa yang namanya regulasi dan lain sebagainya. Banyak sekali yang kita bisa kerjakan. Dan saya sudah mulai berorganisasi sejak saya SMP lah gitu ya. SMA gitu ya. Nah pada saat itu yang saya lihat waktu SMA saya berorganisasi, lalu perguruan tinggi saya berorganisasi, saya melihat apa yang dulu saya sudah coba lakukan, nggak besar, nggak banyak, tapi kelihatan buahnya. Yaitu di mana banyak teman-teman, banyak potensi-potensi yang tadinya terpendam secara organisasi sekarang muncul secara tidak langsung, memberi satu hal-hal yang membuat orang itu
bisa yakin terhadap dirinya, ya, membuat suatu hal yang lebih bagus lagi ke depan. Jadi mengorganize itu adalah sesuatu yang menurut saya kita lakukan satu tujuan bersama-sama gitu, dan kita merasakan suatu journey di dalam setiap langkah kita, siapapun. Jadi itu jadi asik gitu soalnya. Gitu Dokter Hadi, sepintas sajalah ya. Banyak soalnya yang mau Banyak gitu ya. kalau itu kan. Dok, kenapa ketika ini wilayah Banten mendorong ke bertarung di kancah nasional, dokter nggak bersedia ini? Waduh. Pertimbangannya apa, Dok? Ya, iya. Karena ini kalau saya bilang, ya saya punya banyak mata dan telinga di dalam hal organisasi. Banyak ini Dok yang menghendaki dokter ini berkancah di nasional ini, Dok. Sudah saatnya ini. Kan saya selalu ingat nih ke Dokter Hendy bahwa setiap orang ada masanya. Setiap masa Ada orangnya, ya. tiap orang ada masanya. Nah, ini kenapa, Dok? Kan bukan masalah kalah menang loh ya. Bukan. Saya tidak pernah berpikir begitu. Nah, ini kenapa, Dok? Iya. Kira-kira jadi ketua umum PBID mendatang. Waduh ya. Jadi rumongso, ya, pemantas diri, mawas diri, saya pikir gitu ya. Ada satu hal yang jujur sebagai manusia dalam mengarungi perjalanan ini masih ada keterbatasan, kira-kira gitu ya. Ya. Lalu saya pun melihat di Banten sendiri punya sesuatu yang mungkin saya lebih fokus dulu di Banten, kira-kira gitu. Bukan karena saya pilih ini itu nggak ada siapa, enggak, tapi lebih karena apa yang ada di saya, baik waktu, baik semuanya. Saya rumongso belum bisa menjangkau area yang sebegitu luas Indonesia. Justru itu saya dorong siapapun yang ada di PB, yang ada di sana, dengan apapun yang direncanakan saya support. Ya, setidaknya dari Banten akan memberikan satu kontribusi bersama-sama teman-teman di Banten untuk lebih membesarkan dan lebih mendorong PBID ke depan menuju yang namanya dignity. Dignity ya, Dok? Dignity. Nah, mau dijelaskan dulu, Dok. Iya aja. Jelasin terus nanti. Dalam pengertian dignity-nya ini bagaimana, Dok? Iya. Suatu kosakata dignity itu kan kedikjayaan ya. Bahwa profesi ini bersama kembali ke Hito bisa tepat nggak, Dok? Kembali ke Kito, ya, satunya Kito itu kita harus sepakati dulu bersama. Kito ID ini sejauh ini sudah kita emban baik secara perorangan maupun secara organisasi. Kiranya organisasi ini memberikan suatu media dan memfasilitasi teman-teman profesi ada di posisi sebagai seorang ethical profesional. Nah, ini jadi hal yang nanti jadi dignity. Sekarang masih ya kita perlu belajar banyak lah. Tapi etika profesional ini saya lihat harus lebih didorong lagi bersama-sama. Saya ingin mengorganize itu. Kalau dalam konteks bersama-sama nasional, mari. Tapi yang jelas mudah-mudahan di Banten ini saja dulu kita lihat bahwa etika profesi bisa diimplementasikan secara baik dan benar gitu. Jadi dokter setuju nggak ikut kancah kali ini? Bukan pertarungan ya, tetapi menawarkan diri lah, Dok, lebih tepatnya. Saya support. Enggak, maksudnya kalau orang lain menyupport dokter, bersedia nggak ini? Reputation is yours, character is mine. Kalau karakter saya mendukung itu, silakan teman-teman yang lain reputasi saya dilihat. rasa ini Mas Didi. Halo Mas Didi. Ya. Ini kayaknya politisi ini kalah ini sama orang yang memang ketua MKK, jawabannya jauh lebih arif dan bijaksana. Kalau ini bukan politisi ya. Betul. Sangat. Oke, nggak apa-apa, Dok. Mungkin Sangat mendalami filosofi Jawa. Tadi saya memetik satu yang luar biasa. ya. Rumongso bisa rumongso gitu. Itu luar biasa itu, Mas. Mas Didi
ke saya, tolong diartikan di teks bawahnya nanti ya. Iya. Apa itu? Oke, ya. Dr. Hen, Nggih. ini ada lagi nih pesen-pesen bahwa kita kan organisasi profesional ya. Apa yang disebut dengan profesional mungkin dari sudut pandang banyak ahli udah dikemukakan lah ya. Kalau saya boleh berpendapat, yang disebut profesional itu adalah yang paling penting menjaga etik dokter, memberikan pembinaan, dan sekaligus bila yang tidak bagus pembinasaan. Ya toh dok, secara etik loh. Ya. Kalau saya cermati orang-orang yang masuk di MKEK adalah orang-orang yang selesai dengan dirinya ini. Wih, ntar anak-anak saya gimana kalau saya selesai? Maksudnya Kira-kira ada ya ya. mencurahkan perhatian yang hebat, sementara dia tidak memikirkan yang lain, tapi kepentingan organisasi itu justru ada di MKEK-nya nih Dr. Hen. Iya ya. Mau membina dokter di segala bidang, toh di struktural rumah sakit juga anggota kita juga kan dok, sebagian, karena ada dokter atau dokter gigi. Ya. Bagaimana ini? Saya Mas melur. Didi, kalau kita dorong nih jagoan Banten untuk maju ya di kancah MKEK-nya sebagai penjaga gerbang etik seorang dokter, ini kayaknya udah mumpuni atau belum nih Mas Didi? Menurut Mas Didi dulu deh. Ini kan pertanyaan menodong toh. Ya. Silakan Mas Didi. Ya, Dr. pada Hen prinsipnya menjawab. kan memilih dan dipilih itu kan hak ya. Ya. Tapi tentu saja harus betul-betul berfokus kepada kepentingan besar dan kemaslahatan. Ya. Artinya bukan hanya kepentingan pribadi dan sekelompok. Ya. Nah, itu yang harus dikedepankan. Karena untuk menjadi pemimpin itu memang bukan hal yang mudah. Di dalam ruang lingkupnya, karena di sana dituntut banyak hal terkait dengan tanggung jawab, kemudian dituntut dengan mampu menjaga amanah dan kepercayaan, kemudian juga bagaimana betul-betul mampu menunjukkan satu sifat kepemimpinan atau leadership. Itu yang harus dijawab oleh semua, tentu saja, baik yang dipilih maupun yang memilih, karena agar kepentingan besar untuk kemaslahatan betul-betul bisa dicapai. Karena sebenarnya bukan siapa, tetapi bahwa itu adalah yang terbaik, diyakini yang terbaik dari yang ada. Memilih pemimpin kan seperti itu. Ya. Dan tentu saja harus diiringi oleh kesadaran semua pihak dan tidak ada satu keterpaksaan di dalamnya. Itu terjadi. Karena memang untuk menjadi amanah itu kan harus ikhlas. Karena risiko menjadi seorang pemimpin itu adalah pelayan dan harus banyak berkorban. Nah, itu siapkah untuk semua itu? Tentu saja harus menjadi introspeksi juga. Terima kasih. Tapi Dr. Didi, ada beberapa orang pendapat juga mengatakan begini, seorang pemimpin yang apalagi profesional ya, apalagi juga NGO ya, ini kan lebih kepada pengorbanan ya, lebih daripada kayak karir yang memang kemuliaan lah ya menurut saya. Itu kalau pemimpin ini nggak diantarkan dan nggak ditemukan tuh susah loh.
lepas dari dirinya. Nah, Dokter Henny ini kan kita antarkan ini, Dokter Didi. Mestinya harus ada yang memberikan kabar berita. Ini loh di sini masalah terpilih enggak kan kita nggak tahu, ya toh. Dan itu harus dipilih sebetulnya dan diperkenalkan gitu. Gimana Dokter Didi? Ya sekali lagi itu kan pendapat atau opini itu sifatnya perorangan. Tapi apakah kemudian ini menjadi pendapat satu kelompok Ya, besar atau mayoritas, itu yang harus masih perlu dibuktikan kan gitu. Kan ke sana. Nah, itu dukungan saja juga tidak cukup karena harus ada keyakinan cara dan alat ya. semuanya harus mendukung, termasuk keyakinan diri. Kan kesiapan ini bukan hanya secara fisik, lebih dibutuhkan juga kesiapan mental, moral, gitu ya. Kesiapan dalam banyak hal, termasuk tentu saja karena organisasi ini bukan kecil, yang merupakan satu yang harus membutuhkan waktu, tenaga, pikiran yang tidak sedikit. Nah, kontribusi dan dukungan dari keluarga juga vital dan sentral saja di situ. Nah, ini juga tidak bisa dikecilkan perannya. Ya. Dokter Hen kembali nih. Kalau dicalonkan menjadi salah satu anggota minimum MKEK PBI ini, dukungan keluarga bagaimana nih? Dukungan keluarga tidak bisa saya utarakan langsung di sini ya. Oh iya, Harus nanti saya tanyakan gitu ya. dikompromikan ya. Selalu karena Ya. dicontohkan begitu dan melihat suatu suatu smoothnya suatu proses ke depan, pasti dukungan keluarga itu dibutuhkan. Amin. Gitu ya. Itu pasti. Tapi saya dalam arti dicalonkan segala rupa, saya tidak menolak, tidak meminta, tidak juga berusaha maju, tidak. Ikut aja apa yang ini kan. Cuma sekali lagi bahwa ada hal yang tadi saya sempat terpotong mengenai gimana anak-anak itu, anak-anak sebenarnya bukan anak saya, tapi anak semua. Jadi Ya. ada hal-hal yang ada di sana karena saya sudah mungkin merasa di umur sekian ya banyak generasi-generasi yang baru, itu yang saya sebut anak-anak kita ini, bahwa saya lebih tertarik tidak usah retorika, tapi melakukan sesuatu yang nyata bisa dirasakan oleh anak-anak tadi. Di Ya. zaman yang sekarang ini kan semua serba ya banyak tantangan lah. Kalau kita sebut Ya. absurd, nggak ada yang ngurus kok. Bidang kesehatan ada yang ngurus, tapi gimana tantangannya anak-anak kita estafet ini bisa terjadi secara bersama. Saya siap berkolaborasi gitu. Saya siap mendukung siapapun, bahkan ada di situ manakala mengarah ke sana. Ya. Tapi kalau ada satu hal yang kira-kira belum sampai ke sana, ya mari kita perbaiki bersama gitu. Ya. Itu yang menjadi tujuan kita berorganisasi. Mungkin di jalur etik ini lebih bisa mendekatkan kita bersama, merekatkan kita bersama, bagaimana menempatkan medicine as ethical professional dan ethical practice itu dalam setiap bidang. Itu yang jadi ini saya gitu ya, obsesi saya ke depan, tidak tergiring ke sana kemari, karena kita punya core di situ ya, sebagai marwah profesi itu ada di situ. Ya. Iya, jadi itulah implementasi itu dulu. Kalau yang lain-lain memang saya jujur bukan tidak mau menggapai itu, tapi ada hal yang yuk kita garap bersama aja deh gitu. Ya, ya. Nah ini Dr. Hen, Jadi Mahkamah MKEK itu kan sesuatu yang harusnya aktif nih. Ini banyak nih para teman-teman sejawat yang membutuhkan sebetulnya perubahan daripada kodeki ini mengikuti zamannya, tapi memang prinsipnya tidak boleh berubah. Cuman mungkin caranya, Dr. Hen. Nah ini yang harusnya dari 28
kalau nggak salah ya saya Pasal. lupa itu kesalahan etik dokter itu Oh. dengan situasi sekarang itu malah tidak atau kurang terangkum. Ya toh, sebetulnya sih misalnya dokter menggunakan digital Oh. dan juga rumah sakit pasti apa kalau etik di rumah sakit itu Etika rumah sakit. ya kan ada tersendiri toh. Iya, Tapi etika saya profesi. sering dengar dan membaca bahwa dasarnya adalah sebuah etik kedokteran. Mm-mm. Bagaimana dia akan digugu dan ditiru kalau ini tidak berkembang pemikiran-pemikiran baru yang sehingga hanya berpatokan pada kodeki yang ada beberapa pasalnya itu jangan-jangan kurang ini. Mm. Dan juga ada satu plenary-nya itu patokannya itu 28 kesalahan itu loh dok, yang tidak boleh dilakukan oleh dokter. Jangan-jangan itu kurang ini dok. Nah ini mungkin kalau saya ingin mendengar ada pendapat dokter Hen ini dan ini bisa diimplementasikan nanti buah pikir Banten ini ke kancah nasional ini dok. Iya. Gimana menurut dokter? Pertama menyinggung mengenai kodeki 12 ya maksudnya sih. 2012. 2012 itu adalah satu kumpulan dari kode. Jadi kode-kode kan. Jadi kumpulan-kumpulan nilai-nilai yang dirangkum untuk profesi kedokteran di Indonesia di kodeki. Jadi kumpulan. Sedangkan pengertian etik sendiri sebagai ilmu juga ada kan. Iya. Ya, nilai-nilai dan norma yang ada di situ, norma-norma moral yang ada di situ menuntut kita kepada satu kebaikan. Mari kita telah bersama etik secara menyeluruh. Bahkan kodeki itu satu saat perlu ditambah, perlu disesuaikan lagi, satu hal yang niscayanya bisa begitu. Karena itu berupa kumpulan, ya. Ada satu sisi lagi menurut Bertens itu terkait dengan etik tadi, bahwa sebetulnya niat untuk menjadi baik itu harus tumbuh. Nah, lalu aspek tumbuhnya ini makanya kita harus memperkuat kesejawatan, penerapan medicine as a practical ethical practice, dan etika profesional ini harus betul-betul bisa dilakukan dari skala yang kecil sampai besar. Makanya di Banten sejauh ini saya coba buat tiap orang bisa bicara etik. Artinya mau melihat kodeki dulu yang sekarang ya, untuk nanti diimplementasikan pada saat dia berniat implisit maupun nanti secara berbuat eksplisitnya. Nah itu, jadi pada acara webinar Zoom atau apa, kan sudah kita sepakat bahwa materi etik dan patient safety ya, ada di situ. Saya persilakan kalau tiap perhimpunan siapa yang ditunjuk sebagai seksi atau bidang etiknya, yuk kita belajar bersama gitu. Jadi materi dia bikin, lalu kita tambahkan, kita sempurnakan menjadi satu pola yang jelas. Pembahasan etik itu seperti ini harus menuju ke pasal-pasal di kodeki dan terkait dengan kasus-kasus yang terjadi. Misalnya di satu bidang ilmu bedah syaraf gitu ya, apa kasus etikalnya yang muncul, lalu gimana dibahasnya di perhimpunan tersebut, dan bagaimana mereka secara implisit bisa melakukan suatu pembinaan ya, baik terhadap diri sendiri maupun nanti secara organisasi. Juga di rumah sakit pada acara yang diselenggarakan rumah sakit, kami mintakan bahwa seksi bidang etik, baik itu etik profesi dalam komite medik maupun etik rumah sakit dan hukum rumah sakit tampil di situ, menyampaikan apa yang harus disampaikan terkait dengan pasien safety. Kejadiannya ada celaka, kejadian sengaja atau tidak sengaja, itu bagaimana? Ya, itu semua bicara, mari tunjuk person-personnya, sehingga nanti pada saat person-person sudah kita list siapa-siapanya, kita bisa berdiskusi tentang etika ini lebih luas lagi, dan kasus akan muncul lebih luas lagi, semua bicara dengan suatu penalaran yang sama. Itu yang sedang kita bangun di Banten gitu. Kalau secara nasional kan
waduh, mesti butuh effort dan banyak dibantu teman-teman yang juga sekarang ada di MKK wilayah kira-kira gitu. Tapi ini Dokter Hen, saya ingat sekali kata-kata apa ya, role model ya. Role model. Ya, role ya. Jadi satu peta jalan ya nasional itu dari Banten. Kita usahakan, bukan kita egosentral ya, tetapi di tempat-tempat lain juga udah pastilah banyak kepedulian ya dok ya. Nah, cuman kan setiap daerah kan sangat berbeda. Sebetulnya di abad modern di kepemimpinan di Indonesia, Banten ini sangat masih baru ya dok ya, lebih kurang hampir 20 tahun pemerintahannya berdiri sendiri. ID-nya tahun berapa dok? Kalau ID sih terus ada ya, saya sejak tahun 1990. Nah, maksudnya sudah. Yang terpisah dari Jawa Baratnya? Tahun 2000, tahun 2000-2001 gitu. 2000 mungkin setelah itu kali ya, karena berdirinya kan tahun, kalau nggak salah tahun 2000 itu mulai berdiri Banten ya, 2001 ya. Tapi waktu itu kan belum otomatis dipisah ya. Nah, masalah yang sebetulnya di bidang pengurusan ini yang salah satu bidangnya untuk bahwa kita harus berdiri sendiri di bidang masyarakat kedokteran Banten. Yang sekarang jauh lebih berkembang ya dok. Jadi tumpuan itu ya anggota-anggota hampir berapa dok sekarang? Hampir 10.000 ada ya kali ya kita ya? Kalau Tangerang sendiri sudah 7.000. 7.000. Tangerang Selatan juga udah 3.000, lebih dari 10.000 lah ya. Lebih dari 10.000. Nah dok, ini masalah anggota. Tentu kompleksitas masalahnya di daerah Tangerang berbeda dengan kabupaten yang lainnya. Ya. Tapi khusus Tangerang lah dok. Tentu leadership di dalam pelayanan kesehatan, pelayanan ya dok, bukan dalam hal penyediaan vaskesnya ya. Itu leadershipnya adalah seorang dokter, DPJP-nya ya dok. Ini gimana dok? Di Banten ini, taruhlah kita melihat kacamata Banten dan pengalaman dokter ini, banyak ya yang juga masalah-masalah yang harus kita selesaikan ya. Nah kira-kira kan ini kalau dari sisi jumlah Tangerang ini lebih banyak gitu. Jumlah apa? Jumlah keanggotaannya ya dok. Dokternya karena banyak berkumpul vaskes-vaskes yang bertebaran ya, pemodal asing, pemodal dalam negeri, pemodal yang biasa-biasa saja, itu sudah memenuhi, mewarnai lah rumah sakit klinik. Ini nanti banyak masalah yang akan muncul. Kira-kira dok, kriteria kepemimpinan yang kita idamkan di Tangerang ini gimana ini dok? Di Tangerang aja atau di Banten? Di atau Tangerang dulu deh dok, karena ini banyak masalah yang tentu komunitasnya paling besar, juga kompleksitas masalahnya juga banyak ini dok. Ya, kira-kira baik. Gimana dok? Dari kalau tadi melihat sejarahnya, pertumbuhan ID itu memang tanda kutip pesat ya, karena terkait juga dengan daerah Banten umumnya sebagai wilayah yang dekat dengan Jakarta, lebih khusus lagi Tangerang yang betul-betul nempel. Dok, baik izin mau mampir dulu ke pemberhentian atau gimana? Ini kilometer berapa ini? Boleh aja. Boleh aja, silakan. Nanti di depan. Biar di area rest berikutnya. Sejenak rehat ya. Mampir dulu aja Pak. Kita pertemuan nggak ini ya? Enggak. Nanti saya kontak aja. Lebih baik amannya kita rehat aja dulu ya. Silakan. Oke dok, teruskan. Oke. Sampai mana? Ya keganggu dok. Jadi memang sejarahnya begitu. Sejak saya gabung
gabung di ID itu tahun 90. Ini hanya beberapa orang dan dipegang oleh dokter-dokter yang sudah ada di situ yang lebih senior, yang kebetulan ya memang melihat ID sebagai satu wadah ya untuk para dokter, demikian. Lalu dulu ID masih kontraktor, artinya tempatnya ngontrak-ngontrak. Sekarang sudah punya sekretariat sendiri. Ya. Nah, itu bentuk kepedulian estafet ya dari tiap pengurus ke pengurus berikutnya. Sekarang bisa berkembang lagi dan akhirnya di Tangerang sendiri yang saya sempat ada di situ. Saya lihat mau nggak mau teramanahkan karena sarana juga banyak. Hampir berapa puluh, 68 rumah sakit ada di situ juga. Terus juga ada juga jumlah anggotanya yang sekarang sudah berlipat-lipat, ditambah dengan efek di Jakarta kan. Jakarta sekarang harus memilih praktek dokternya udah limpah ruah lah ya. Tempat prakteknya juga sudah kompetitif lah katakanlah gitu, tanda kutip, bukan arti ini, tapi ya udah berjarak betul ininya gitu. Nah, tentunya mau nggak mau Banten khususnya Tangerang harus merespon ini sebagai suatu hal yang penting gitu. Jadi mengingat pola pimpinan itu harus adapted dan sesuai dengan apa yang menjadi garis program kerja PBID. Makanya sebaiknya ada yang mengerti ID secara history dan melihat ke depan tantangan ID Tangerang khususnya ini seperti apa. Kalau sekarang ada era digital, jadi butuhkan karakter pemimpin yang juga tidak gaptek misalnya gitu, yang penuh dengan suatu semangat untuk membangun ID secara organisasi maupun mengayomi anggotanya secara menyeluruh dan secara kontekstual di Ortala, pedomannya di Ortala. Secara kasus, kalau kita lihat gimana sih yang ID sekarang di cabang Tangerang, tidak bermaksud untuk melebih-lebihkan. Saya bilang relatif kasus sedikit kecil yang terkait dengan sengketa medis dokternya ya. Ya, relatif itu. Kita di MKEK hampir dibilang tidak melihat ada satu hal yang urgent kita bisa ini kan. Tapi kalau memang sengketa antara yang terkait dengan yang di rumah sakit, antara terlibat di rumah sakit itu memang ada. Tapi nilai angkanya tidak terlalu ini. Secara tersendiri dokter agak kurang ya dok ya? Secara tersendiri, secara individual dokter relatif kurang. Artinya terkait dengan praktek ya, praktek profesi. Kalau urusan manusianya sebagai dokter yang punya pinjaman itu lain lagi. Itu lain ya. Jangan-jangan ini ada ketidakterbukaan antara Paskes dengan organisasi ini nih dok? Ya, itu kita harus pantau terus. Paskesnya juga kepada pengurus ID ini dok. Jangan bilang nggak ada, nanti sebetulnya kayak fenomena gunung es ini dok. ID sebagai suatu wadah memang harus tertib administrasi dulu. Itu ada penambahan jumlah karyawan, penambahan fasilitas ini itu termasuk pelayanan online dan sebagainya. Itu salah satu sarana gimana dokter-dokter dilayani lah ya secara organisasi gitu, dan apa yang mereka ini kan untuk ID diharapkan dari organisasi ini bisa terwujud secara betul ya. Artinya dulu banyak secara administrasi dokter bermasalah karena mengurus rekomendasi itu hanya nitip misalnya bahkan gitu. Sales malah ya. Iya, bahkan sales. Sekarang sudah nggak bisa. Kalau itu tidak lengkap memang tidak bisa diproses. Itu sejalan dengan kebijakan pemerintah yang sekarang memang ada OSS lah, ada ini segala lupa. Itu kita ada di situ lah ininya. Dan itu ditingkatkan lagi dengan penambahan seksi-seksi termasuk etik di situ, termasuk BP2KB, BHP2A, tetap kita ada, dan itu memfasilitasi, membantu teman-teman manakala dia harus memperpanjang STR, harus mengurus administrasi yang lain-lain, dan kita siap. Jadi selama ini karena pelayanan di cabang Tangerang katakanlah sangat supporting dengan itu sudah sangat membantu, kita bisa mendeteksi apa gitu di depan apa yang kasus. Oke dok, kita tunda dulu. Kita ngopi sebentar ya, karena rehat perjalanan masih lumayan. Oke dok, thank you ya.
Oke.